Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, seperti biasa di pagi Jumat kita menikmati surah Sajadah yang terdiri pada 3 halaman. 3 halaman penuh dalam Mushaf Madinah, ayatnya 30 ayat. Kita waktu salat saat mendengar Al-Quran dibacakan, sepatutnya kita ikuti maknanya ya. Kita ikuti maknanya, pengertiannya. Maka sahabat Nabi zaman dulu, orang-orang saleh di awal Islam, mereka tidak pernah jemu mendengar Al-Quran dibaca karena mereka faham. Itu maka kita perlu duduk sejenak beberapa menit untuk menyingkap maknanya. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman. Kalau kita berusaha menyampaikan, berusaha mendengar, berusaha memikirkan. Baik, yang mau dibincangkan pagi ini tentang ayat 11 saja. Ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Ini cerita waktu kita bertarung dengan maut. Waktu kita mau dicabut roh. Qul yatawaffakum. Qul, katakanlah, sampaikanlah. Kasih tahulah mereka. Yatawaffakum, kamu akan mati. Kamu akan wafat. Nah, kata-kata wafat diambil dari sini. Tawaffa, yatawaffa, wafatun. Kamu akan wafat, kamu akan mati. Malakul maut, yang mencabutnya malakul maut, malaikat maut. Bahasa kita pun malaikat maut ya. Kalau bahasa Arabnya malak. Malak itu 1. Kalau jamak ramai malaikah. Yatawaffakum malakul maut. Tiba saatnya kamu akan diwafatkan, kamu akan dimatikan, roh kamu akan dicabut oleh malakul maut. Ada diperingatkan di sini ya. Jadi setiap Jumat kita diperingatkan tentang saat kematian. Alladzi wukkila bikum, yang sudah ditugaskan, diwakilkan. Wakil Allah untuk mencabut roh malaikat maut. Wukkila bikum, diwakilkan. Jadi malaikat itu wakil saja. Dalam satu hadis pernah Rasulullah terlihat Israel di samping sahabatnya di Madinah ya. Dilihat oleh Muhammad, Israel dekat dengan salah seorang sahabat. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa ini? Pendek ceritanya kata malaikat maut, ini orang ini ajalnya sudah sampai. Sebentar lagi akan dicabut. Subhanallah. Lalu kata Rasulullah, kasihanlah dia ini. Tolong jangan dikasari. Tolong jangan dikasari. Nabi Muhammad meminta kepada malaikat maut supaya dicabut roh sahabatnya tadi dengan lemah lembut. Bak menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Tolong jangan dikasari ya, kata Rasulullah. Apa kata malaikat maut? Begini Muhammad katanya, tenang sajalah di situ. Sebenarnya setiap orang yang mau dicabut ruhnya itu ada rekornya, ada pedomannya. Kami tidak bisa lari dari pedoman ini. Pedoman itu dia yang bikin. Setiap orang ada rekod. Ada buku catatan. Karena dalam hadis juga dikatakan setiap rumah orang beriman ada petugas malaikat di situ, ada wakil.
Di setiap rumah ada wakil. Wakil malaikat maut. Nah, bosnya Israel. Semua kita tahu ya, anak-anak dulu rajin apa? Menyampaikan, membunyikan lagu Selimut Putih seketika dulu lah ya. Kata malaikat maut, saya mencabut ruh itu bukan semau saya. Saya mencabutnya mengikut panduan pedoman. Pedoman dia sendiri yang bikin. Karena kata malaikat maut, di setiap rumah orang beriman ada petugas-petugas saya yang mengambil rekod. Di setiap rumah ada yang mengambil prestasi orang tuh. Katanya 5 kali sehari semalam petugas malaikat maut mengambil prestasi penghuni rumah. Ayahnya, ibunya ada prestasi. Dicabut ruh mengikut prestasi. Kata ulama, prestasi itu diambil waktu sholat. Kali 5 kali. Kalau bapak sholat subuh hari Jumat kedua Ramadan di masjid, tentu bagus prestasinya. Mau mendengar tazkirah, tentu bagus lagi prestasinya. Mau mendengar pengajian, mau mendengar kultum, tentu tidak sama prestasinya dengan orang yang tidak mau mendengar. Kata malaikat maut, petugas-petugas saya mengambil rekod, mengambil catatan setiap orang 5 kali. Uraian ulama mengatakan 5 kali itu waktu sholat. Jadi datang ke masjid ini mempermudah saat meninggal. Datang ke masjid mempermudah saat meninggal. Proses meninggalnya senang. Kan pernah dicerita dulu seorang sahabat baik saya, orangnya orang Thailand, tapi sama-sama kuliah di Arab. Beda universitas, beda kota. Sama-sama kuliah di Libya, dia kota Benghazi, saya kota Tripoli. Kemudian sama-sama bertugas di Brunei. Pernah tinggal serumah 5 tahun. Dia meninggal sesudah subuh, macam time sekarang ini, waktu sekarang, menunggu duha. Dia itikaf di masjid, menunggu syuruk, menunggu duha. Di situ dicabut ruhnya. Kemarin bapak tuh jalan 32 meninggal. Ada sampai ceritanya? Nggak sampai? Wah, berarti tidak mengikuti dong ceritanya. Baru bulan Ramadan ini meninggal sesudah subuh di masjid. Jalan 32. Dia rajin azan. Kalau perlu jadi imam, kalau perlu dia qamat. Sedang membersihkan masjid sesudah subuh. Mungkin dia menunggu duha. Meninggal, tidak ada sakit. Meninggal di masjid. Subhanallah. Jalan 32 tidak sampai berita kemari. 2 kilo sajanya dari sini kemarin tidak sampai berita. Ke Bandarjo sampai berita. Carilah nanti, katanya musala taqwa namanya. Orangnya orang Kinali katanya. Jadi jenazahnya terpaksa dibawa ke Kinali. Meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Orangnya pencinta masjid, selalu menjinakkan hati jemaah ke masjid. Orang yang jauh dari masjid matinya susah. La ilaha illallah. Subhanallah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Nanti pulang rumah lihat ayat ini. Kamu akan dicabut ruh kamu oleh malaikat maut yang diwakilkan, yang ditugaskan, wukila bikum. Ada petugasnya di rumah kita. Untuk hadis tadi, setiap rumah ada tugas. Ada yang bertugas wakil Israel. Pas mau dicabut ruhnya, ini bos. Ini anunya, rapornya. Ini prestasinya, ini rekodnya. Jadi waktu Nabi Muhammad minta kepada malaikat maut, tolong jangan dikasari ya, ini sahabat baik saya. Oh, Muhammad tenang saja di situ, kata malaikat. Kami mencabut itu bukan semau kami. Ada panduannya, ada rekornya. Bukan
Main-main sentak saja, tarik saja, cabut saja. Begitulah manajemen Allah. Begitulah manajemen Allah, cara Allah mengaturkan. Subhanallah. Wukila bikum, sudah diwakilkan orang itu, malaikat itu. Thumma ila rabbikum turja'un. Penghujung ayat ya. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan diserahkan kepada Rabb. Sesudah dicabut rohnya, diserahkan kepada Allah. Inilah hamba-Mu ya Allah. Jemaah Masjid Dagang Muttaqin, pencinta masjid, pencinta sholat berjemaah, kalau bisa jangan tinggal 5 waktu. Subhanallah, subhanallah. Itu cerita di Thailand, cerita di Jalan 32. Ada cerita di Brunei. Yang di Brunei kawan sekantor. Kawan sekantor. Meninggalnya unik juga. Dia pencinta masjid, pencinta Quran, pencinta majelis ilmu. Subhanallah. Meninggalnya waktu tidur ibadat. Macam mana tidur ibadat? Bapak kalau tidur di malam hari, besok saya mau sembahyang di Masjid Dagang Muttaqin yang subuh. Itu tidurnya ibadat. Saya mau bangun besok makan sahur, saya mau tahajud, saya mau baca Quran, saya mau beristighfar sebelum ke masjid. Itu agenda orang beriman ya. Agenda orang beriman sebelum ke masjid tahajud di rumah. Sebelum ke masjid istighfar di rumah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak ayat-ayat istighfar dalam Quran tentang perlunya istighfar sebelum ke masjid. Bapak yang di Brunei itu, kawan sekantor itu, hari dia meninggal dia sehat, tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada pening kepala, tidak ada sakit perut. Subuhnya dia sholat di masjid yang terdekat dengan rumahnya. Sana naik mobil karena agak jauh sedikit, naik motor kata orang Brunei, naik kereta kata orang Brunei, naik kereta. Pulang dari sembahyang subuh, berniat, ya Allah nanti zuhur saya datang lagi ke rumahmu. Kita kalau hatinya terpaut di masjid, keluar dari subuh, dia berniat nanti zuhur saya datang lagi ya Allah. Keluar dari asar, zuhur, asar saya datang lagi ya Allah. Maghrib saya datang lagi. Itu orang yang terpaut hatinya di masjid. Apa-apa ini, sesudah keluar subuh, dia berniat nak datang sembahyang zuhur. Sebelum zuhur, sebelum tengah hari, dia berbaring, tidur di rumahnya, tidur-tiduran. Niatnya tidur 10 menit, 15 menit. Rupanya tidak bangun lagi. Tidak bangkit. Bila disuruh istri, anaknya melihat ayah, lihat ayahmu dulu. Ini patutnya sudah berangkat ke masjid, kok tidak turun-turun? Rupanya sudah innalillah, dalam tidur ibadat. Pencinta masjid meninggal di rumah, bukan meninggal di rumah sakit, di hospital, meninggal di rumah sendiri, senang. Ingin senang meninggal, cintailah masjid. Kemarin sudah 2 kali disebut cerita jemaah umrah. Orangnya orang Yaman, tidak pandai mengaji, tidak pandai baca Quran, tuna aksara, buta huruf, buta Al-Quran, tapi cinta masjid. Dia cinta masjid dan cinta Al-Quran. Macam mana dia mengungkapkan kecintaannya? Cinta masjidnya, cinta Qurannya. Dia pergi ke masjid, sampai di masjid disuruh orang mengaji. Pak, bacakan saya Quran Pak. Bacalah sama Pak tuh, mungkin 2 halaman, 3 halaman, setengah halaman. Dah selesai bapak yang pertama, pindah lagi kepada bapak yang kedua. Pak, tolong bacakan saya Quran Pak. Dia tidak pandai mengaji, tapi suka mendengar Quran dibaca. Dimintanya kawan, bergilir membacanya, 1, 2 orang, 3 orang. Subhanallah. Tidak ada alasan ya, tidak pandai mengaji. Putarlah Quran. Sekarang banyak menjual, apa namanya, yang kotak kecil itu apa namanya? Speaker Al-Quran. 24 jam. Nah, pas si bapak yang buta huruf tadi mendengar Quran, yang dibacakan itu sebetulnya ayat sejadah, ayat sujud tilawah. Yang membaca tadi dia sujud. Bapak yang minta dibacain ini, yang buta huruf ini, dia sujud juga.
Si pembaca sudah selesai sujud, yang bapak yang si buta huruf itu tidak bangkit-bangkit. Rupanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cerita-cerita yang saleh. Alangkah baiknya kalau istri mendengar bacaan suaminya, suami mendengar bacaan istrinya, suami istri mendengar bacaan anaknya di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kumpulkanlah keluarga di rumah, dengarlah Al-Quran, kemudian bawa ke masjid. Kalau Quran tidak dibaca, masjid tidak didatangi, tidak tahu apa nama Ramadannya. Orang bulan Ramadan memenuhi masjid, bulan Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Quran tidak ada, masjid tidak ada, tidak tahu apa nama Ramadannya itu. Berarti orangnya perlu diurus dengan baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Perhatikan nanti ayat 11 surah As-Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sampaikanlah kepada mereka itu, kamu akan diwafatkan, kamu akan dimatikan, ruh kamu akan dicabut oleh malakul maut, malaikat maut alladzi wukkila bikum, yang ditugaskan khusus untuk kamu. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan diserahkan kepada Allah, nanti berurusan dengan Allah sesudah itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ardana ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.